Makasih Mak Nefiri, makasih. Oke, udah bisa kita mulai sob? Ya itu. Kamu pencet. Oke, tutup baik. mic Terima dulu, kasih. Terima kasih Uncup. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, hari ini kita akan membuktikan bagaimana kitabnya Uncup ini tidak lebih daripada sebuah tiru-tiruan dari Injil Lukas yang mereka klaim itu adalah Injil palsu, atau yang mereka klaim adalah kitab wartawan ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan, teman-teman? Cara kita membuktikan bahwa kitabnya Uncup ini tiada lain hanyalah kitab yang tiru-tiru belaka. Nah, saya akan Sob, ketika saya bacakan waktu nggak bisa dijeda Sob ya? Nggak bisa, kamu Berarti jalan manfaatkan terus. aja. Berarti jalan terus. Jalan terus, aku tampilin data jalan terus juga. Oke, baik. Ini saya akan bacakan Sob ya. Gimana cara membacakannya nih Sob? Nanti kalau saya bacakan udah selesai waktunya gimana? Oke, baik, langsung singkat aja ya nih. Jadi teman-teman ya, ini adalah Injil Lukas ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kemarin pernah kita bahas teman-teman, di sini masalah yang kita bahas adalah masalah kelahiran Yohanes Pembaptis nih. Kita akan ke sini ya nih ya. Kita baca nih yang tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya bacakan Sob ya. Semoga waktunya cukup. Nih Sob, perhatikan Sob ya. Nih, perhatikan kata-kata ini. Dari mulai ayat 259-nya ya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Nah ini Sob, perhatikan nanti kata ini akan dijiplak oleh kitabmu dan kamu nanti pusing. Lihat ya. Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Nah, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Nah, lihat Sob ya, kita ke Quranmu sekarang ya. Nih, ini Quranmu. Bentar. Quranmu di sini. Duh, sebentar. Aplikasi Qurannya di mana tadi nih? Nih ya. Nah, di dalam Quranmu ini Sob. Nih ya. Waduh, agak panjang nih waktunya. Nah, di dalam surat Ali Imran, nih ya, dikatakan di sini begini, Sob. Perhatikan, Sob. Nih, nanti ini yang pertanyaan saya sama kamu nih. Nih. Waduh, sorry ya, Sob ya, karena belum tadi, Sob. Nih, perkataan yang diucapkan kepada Zakaria Sob. Nih. Oh, bukan Ali Imran, sorry, surat Maryam. Iya, di Ali Imran juga ada 2 surat Sob. Karena kita dadakan Sob, jadi ini. Kamu mau lawan aku kagak siapin data. Nih ya, nih, perhatikan nih kata-katanya nih ya. Nah, ini dia nih. Di sini dikatakan bahwasanya orang di sini nggak diketahui Sob ya. Pokoknya di sini berkata kepada Zakaria, ini dikatakan begini. Ya. Nih, di sini dikatakan begini. Nih, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah memberikan nama serupa dengan dia. Perhatikan Sob, yang sebelumnya kami belum pernah memberikan nama. Di sini kata nama ini sebenarnya nih, belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia. Tapi di sini yang kalau dicek bahasa terjemahan aslinya itu nama. Nah, pertanyaan saya sama kamu Sob, kenapa di sini dikatakan bahwa kami belum pernah memberikan nama yang serupa dengan dia, sedangkan yang di dalam Injil tadi yang ngomong begitu adalah masyarakat.
Nah, coba Sob. Coba kau jelaskan dulu ini. Emangnya di sini dia tukang ngasih-ngasih nama. Sebelumnya siapa yang ngasih nama yang nggak serupa dengan dia? Ayo, silakan. Ucup. Bentar dulu waktuku, awas kau potong. Tadi katanya tema kontradiksi. Awas kau tidur kau Ucup. Jangan kau lari kemana-mana Ucup. Yo. Waktuku tuh. Jangan modal congor kau. Oke ya teman-teman. Ya di sini kita tahu dah ya kelakuan Edis yang pertama-tama katanya minta bawa tema kontradiksi. Ternyata bahas Lukas sama Al-Quran gitu. Kan sudah kubilang di awal tadi ya. Di awal tadi Lukas itu hanya setara dengan hadis palsu. Nah, karena apa gini teman-teman ya? Coba kita buka dulu ya kitab Edis sebelum kita membahas isinya. Nih ya teman-teman semuanya, ini adalah kitab wartawan mau dibanding-bandingin dengan Quran gitu. Nih, macam mana pula ya di sini? Mau bandingin apel dengan jeruk Nih ya, baca dulu dah teman-teman semuanya. Tuh, mari kita baca sama-sama. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Jadi ya teman-teman di sini saya menegaskan Al-Quran itu tidak cocok dibandingkan dengan Lukas. Itu yang pertama harus kita pegang dulu ya. Harus kita pegang dulu sebelum membahas isinya. Jadi kitab Lukas itu cocoknya dibandingkan dengan hadis palsu. Padahal kalau aku bilang ya, hadis palsu itu lebih bagus, lebih bagus. Kenapa? Karena masih ada rawinya. Rawinya ada binnya. Kalau Lukas kita kagak tahu binnya bin siapa. Kan kayak gitu. Betul nggak? Lebih bagus hadis palsu masih teman-teman. Kalau mau membahas Lukas dengan hadis palsu saya layani gitu. Tapi kalau Lukas dibanding dengan Al-Quran, apalagi Quran surah Maryam tadi ya yang dibawakan Edis. Lah, kita mau kayak gimana jawabnya, Dis ya? Mau kayak gimana jawabnya? Sudah tidak sebanding kitabnya, yang satu firman Tuhan, yang satu kitab wartawan. Mau kayak gimana tuh? Jadi Dis, bentar teman-teman. Bentar ya. Kok soundcardku rusak gitu. Soundcardku rusak, bentar. Oke, teman-teman semuanya, kalau Edis pun juga astagfirullahaladzim, ini soundcard. Jadi ya teman-teman semuanya, kalaupun Edis memaksa juga, dari mana nama Yohanes tersebut ya didapatkan oleh Al-Quran, maka saya hanya menjelaskan, Dis, kitab kamu itu kitab Lukas. Lukas menyusun suatu berita, maka patut dipertanyakan tulisan Lukas tersebut dulu ya. Yang kupertanyakan, sejak kapan Lukas bertemu Zakaria? Nah itu Dis jadinya. Sejak kapan Lukas bertemu Zakaria? Astagfirullahaladzim, rusak ini soundcard. Bentar ya teman-teman. Kapan Lukas bertemu dengan Zakaria? Kalau mau ku jawab, kau jawab dulu tuh. Apa yang aku pertanyakan sama kamu? Agar apa? Legalisasi dari Lukas ini dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau aku langsung jawab dengan Al-Quranku, kitabnya aja kagak sebanding, Dis. Ya, maka dari itu kalau kamu maksa, aku mau tanya dulu tuh, sejak kapan Lukas ketemu Zakaria sehingga dia berani menuliskan tentang Zakaria? Kayak gitu. Katanya tadi juga kamu mau open cam. Kagak serius sama sekali Edis ini mau diskusi. Mau macam mana, Dis? Terus tadi juga ngangkat tema sama aku udah modal dusta. Modal dusta katanya mau bahas tentang masalah kontradiksi. Yang dibahas tetap maksa perbandingan Lukas dengan Al-Quran. Maka Dis ya, aku hanya menjawab ya, coba legalitas Lukas itu dulu kamu benerin, baru kamu bandingin dengan Quran. Makanya sudah kubilang di awal tadi. Sudah kubilang,
kitab Lukas itu hanya setara dengan hadis palsu gitu. Hadis palsu itu kan dari cerita-cerita lalu dimasukkan jadi hadis. Gitu juga Lukas ya yang kubacakan. Dia menyelidiki suatu peristiwa sama kayak gitu. Lebih bagus hadis palsu kudis. Kenapa ku bilang lebih bagus hadis palsu? Karena apa, perawinya itu jelas. A bin B jelas. Kalau Lukas bin siapa, Dis? Mau kau banding-bandingin kitabnya? Nggak ada kayak gitu. Nggak bisa. Jawab dulu dah. Kapan Lukas ketemu Zakaria dah tuh? Kocak. Tes. Dan teman-teman, maaf ya, soundcard saya rusak kayaknya. Dah. Sudah, Sob? Sudah. Baik, terima kasih. Si Uncup dari tadi hanya curhat dan curhat, saudara. Ya, dia tidak ada jawaban sama sekali ya. Nyata dia terkaget-kaget tadi ya, saudara-saudara ya. On cam dulu, Dis. Sungguh nekat Uncup. Bentar, Sob, dengarkan, Sob, ya. Saya tadi menanyakan kepada kamu bagaimana kitabmu menjiplak Bible dengan keliru, tapi sama sekali tidak kau sentuh. Kau malah membahas mengenai Lukas yang tidak pernah ketemu dengan Zakaria. Sob, kalau kriteriamu seperti itu, Sob, Muhammad tambah parah, Sob. Coba pakai kriteria yang bener lah, Sob lah. Gara-gara Lukas, itu pun belum tentu Lukas tidak ketemu Zakaria. Karena di sini Zakaria mengatakan, di ayat pertamanya Lukas mengatakan loh, di pembukaan ayatnya nih, perhatikan nih. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, Uncup. Saksi mata. Lukas dapat dari saksi mata lah, Muhammad dapat dari mana, Uncup? Kalau kriteriamu gitu, itu udah kena lehermu, kejerat sendiri lehermu, Uncup. Lagian Uncup, kalau kau bilang ya bahwasanya Lukas lebih cocok dengan hadis palsu, Sob, bagusan hadis daripada Quranmu. Mau kubuktikan? Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-63, apa dikatakan Quran? Katakanlah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, kiamat itu hanya di sisi Allah. Nggak ada yang tahu, Sob. Tapi hadis lebih ngerti hari kiamat. Di dalam Sahih Muslim nomor 854, kiamat hari Jumat, Oncop. Berarti hadismu itu lebih layak jadi wahyu ketimbang Quran. Jadi kau fokus aja lah, Sob, nggak usah kemana-mana. Sob, dengerin ya. Al-Ahzab 63. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, kiamat itu di sisi Allah bisa jadi. Perhatikan ini, bisa jadi, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Sob, kalau ngomong boleh jadi, Sob, si Udin juga bisa, Uncok. Sob, coba Sob, kalau orang nanya sama kamu, Sob, kapan hari kiamat? Bisa jadi udah deket. Ngapain perlu wahyu, Ucup, kalau ngomong kayak gitu? Nggak perlu wahyu kalau cuma ngomong boleh jadi udah dekat. Nah sekarang malah di hadis yang dikatakan kiamat terjadi hari Jumat. Berarti mana yang lebih wahyu, Ucup? Udah jelas hadis lebih wahyu, lebih layak jadi wahyu daripada Quran. Aduh, nangis kau, Ucup. Udah fokus aja ke yang tadi lah. Nih loh ya, nih, aduh, saya nyalakan lagi nih kamera, nih. Cup, dengerin Cup, coba fokuslah dulu kau, Cup. Nih loh, nih ya, nih. Perhatikan nih. Di sini suara saya jadi nggak kelihatan karena saya taruh nih mic saya. Nih Cup, nih perhatikan Cup, nih. Di sini kan jelas Cup dikatakan nih. Bentar ya. Nih. Nih kelahiran Yohanes Pembaptis. Kedengeran nggak Cup suara saya? Teman-teman kedengeran suara saya ya? Nih di ayat 59 ini dikatakan Cup ya, nih. Lihat ya. Saya bacakan nih. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, nih perhatikan ini, kata ini yang dikutip sama kitab musuh. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Jadi
dia mau dikasih nama seperti nama bapaknya. Tapi masyarakat ngomong, loh nggak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat, makasih bang. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya. Perhatikan Sob, perhatikan. Ya, nih. Bentar. Tadi sudah saya tangkap layar saya, sebentar. Bentar ya. Nih, perhatikan Sob. Perhatikan ini. Nih. Lihat nih. Kemudian malaikat memanggil Zakaria sedang ia berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya yang memberikan kalimat dari Allah menjadi ikutan menahan para nabi. Nih, bandingkan dengan ini Sob. Nih. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Loh, kok yang memberikan nama seperti itu sebelumnya malah malaikat di sini, Sob? Coba kau jelaskan dulu ini. Pertanyaan saya begini, kalau di sini malaikat mengatakan kami Waktu belum habis. pernah. Waduh, habis waktu teman-teman. Aduh. Habis saudara-saudara. Aduh, si uncup. Yuk. Aduh. Sebentar, saya bikin langsung ayatnya di sini sebentar. Ya silakan Sob, saya bisukan dulu saya. Dis. Dari tadi aku minta legalitas dari Lukas, kagak dijawab juga. Tar. Terima dulu nah Pak, biar ada waktunya. Nah, ya teman-teman semuanya ya, tadi saya menampilkan sama si Edis. Tadi saya tampilin sama si Edis, tapi kagak dijawab Edis. Karena aku minta legalitasnya dulu ya, tentang masalah Lukas ini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita. Nah, kalau Edis ingin membanding kitab Lukas ini ya dengan Al-Quran, maka kasih aku legalitas dulu. Kapan Lukas ketemu Zakaria? Kalau dari orang aku pun bisa tulis, Dis. Kalau dari orang mau macam mana? Kitabnya aja kagak jelas, mau kamu bandingin dengan Quran. Kata orang A si A si B si C begini begitu, ku tulis ku juga bisa kayak Lukas. Ih, macam mana? Aduh, dis. Kalau kamu katakan padaku, lebih bagus hadis daripada Quran membanding kitabku. Dis, ya, kalau mau bahas itu beda lagi. Ya, kamu jangan melebar kemana-mana gitu. Yang ku maksud kamu fokus ya tentang apa yang mau kamu tanyakan dan apa yang aku tanyakan, Dis. Ya, kagak usah bahas hadis dengan Al-Quran dibanding apa. Coba kalau ku banding juga kitab kamu ya. Kitab kamu kitab wartawan dengan kitab mimpi, lebih bagus Al-Quranku. Ih, coba tuh kitab tafsir mimpi di Pulau Patmos oleh Yohanes. Apa mau kau bandingin gitu? Satunya kitab wartawan, mau dibandingin dengan Al-Quran dan hadis. Macam mana teman-teman? Saya pun bisa tulis gitu ya. Kata si A, kata si B saya tulis di sebuah kitab, jadi kitab suci. Lalu mau dibandingin tulisan saya dengan kitab dari Tuhan. Mana masuk akal? Mana masuk akal gitu? Mau bandingin apel dengan jeruk. Apel dengan jeruk udah beda jenis, betul nggak? Masa kitab wartawan mau dibandingin dengan kitab yang memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cobalah kamu kasih dulu legalitas sama aku ya. Kapan Lukas itu ketemu dengan Zakaria? Kapan Lukas itu mengetahui kelahiran Yahya? Bukan dari orang lain. Kalau kamu bisa buktikan bahwa Lukas sejaman dengan Zakaria, maka mari kita bahas ke Al-Quranku gitu. Kalau kamu bisa buktikan. Tapi kalau kata orang, Dis, hari ini aku tulis sesuatu, kata si A, kata si B, bisa Dis. Ngapain kayak gitu? Kamu aja mau bawa kitab tapi gak sesuai gitu. Jenisnya kagak sesuai, perbandingannya kagak sesuai, Dis.
Kagak sesuai. Makanya ku bilang ya, kalau kamu mau bawa ya perbandingan seperti itu, maka legalitasnya kasih aku. Kapan Lukas itu ketemu Zakaria? Kapan Lukas itu ketemu Yahya? Nah, adakah di tulisan-tulisan yang lain bahwa Lukas dan Zakaria itu sezaman? Itu yang ku minta sama kamu. Karena apa? Di sini Lukas hanya menyusun suatu berita dan menyelidiki. Gitu, nggak ada dia ngomong langsung ketemu dengan Zakaria atau ketemu langsung dengan Yahya, nggak ada. Macam mana pula kau dis? Rupanya kagak paham dari tadi yang kusampaikan, sehingga harus mengulang-ulang dengan edis ini gitu loh. Dia mau bandingin Quran kita, ya jelas aku nggak bakalan ke Al-Quran dulu. Mau kayak gimana Al-Quran dibandingin dengan kitab wartawan, kitab yang kagak jelas gitu. Betul nggak teman-teman? Betul kan? Aneh, betul-betul aneh di sini dis. Cobalah kalau kamu mau berdiskusi dengan aku itu ya, coba dipakai dulu perbandingan yang sama, apple to apple gitu, apel dengan apel, baru bisa dibandingin. Tapi kalaunya kamu membanding sesuatu yang sudah beda jenis ya, itu nggak bisa dibandingin dis. Jadi kita harus melegalisasi dulu bahwa kitab itu setara. Kalau dikatakan suci, ya mari kita bandingkan kitab suci. Tapi kalau kitab wartawan dis, sudah kubilang sama kamu di awal, lebih bagus hadis palsuku ya, hadis palsu yang di dalam agama Islam itu lebih bagus daripada kitab Lukas. Karena apa? Isi hadisnya bagus ya, terus juga ada binnya siapa, backgroundnya juga ada, orang tersebut hidup di tahun berapa, ketahuan di hadis palsu itu dis. Lah coba Lukas bin siapa dis? Lukas aja kagak ketahuan orang tuanya siapa. Coba benerin dulu dah otakmu dis. Astagfirullahaladzim. Iya, saudara-saudara ya, saya pikir tadi si Uncup menjawab, ternyata tidak disenggol juga, saudara-saudara. Dia meninggal langsung di tempat, saudara-saudara. Ya, saya bacakan Sup, dengarkan di Sup, saya bacakan. Perhatikan ya. Udah terima dulu tuh waktunya. Di dalam Injil Lukas, perhatikan nih, Lukas pasal yang pertama, ayatnya ke-61 nih. Saya mulai dari ayat yang ke-58 nih. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria. Perhatikan, Yohanes yang baru lahir, Yahya yang baru lahir itu hendak diberi nama Yahya pada waktu dia disunatkan. Jadi orang Yahudi itu kebiasaannya memberi nama setelah hari ke-8 pada waktu acara sunatan. Nah, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes atau Yohanan. Kalau dalam bahasa Arabnya Yahya. Perhatikan, Yahya ini bukan dia orang yang pertama bernama Yohanan. Sebelum-sebelumnya udah banyak orang bernama Yohanan itu. Sudah banyak orang bernama Yahya, sudah banyak orang bernama Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada. Perhatikan, ini sob yang dijiplak sama kitab nih sob. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya dan bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, karena kan bisu Zakaria ini. Ia meminta batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes. Perhatikan Sob, ini bagaimana kitabmu menjiplak cerita ini jadi kacau kayak begini. Nih, lihat nih, perhatikan. Makanya kau perhatikan Uncup, ya, nih. Perhatikan. Nih. Dalam tanda kurung biasa nih, kitabmu kan isinya tanda kurung semua karena nggak tahu di sini siapa yang ngomong, pokoknya tanda kurung kan. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah menyusup nih. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sob, saya tanya sama kamu, kapan malaikat ngasih nama ke Zakaria sebelumnya? Emangnya malaikat ini, menurut kamu kan ini Jibril, walaupun nggak ada di situ Jibril. Saya tahu Jibril itu jiplak dari kitab Lukas yang kau bilang kitab wartawan itu. Di sini Jibril datang kepada Zakaria ngomong, kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Pertanyaan saya, kapan Jibril sebelumnya datang kepada Zakaria dan memberi nama yang bukan seperti itu?
Jadi kesannya seolah-olah Jibril ini di dalam versi Quranmu ini, dia udah pernah ngasih tahu ke Zakaria, udah pernah ngasih nama. Sebelumnya Udin, terus Udin lagi, terus Udin ketiga, terus sekarang belum pernah yang seperti itu. Kami belum pernah memberikan nama yang seperti itu sebelumnya. Sebelumnya belum pernah dikasih nama ini. So, ini cerita macam apa, Uncup? Uncup. Perhatikan. Lalu ayat ini, Uncup, direvisi. Nih, ini revisinya. Ini adalah surat Maryam ayat yang ke berapa ini? 7. 7. Nih. Terus direvisi di sini. Nih, Sob, ini revisinya biar kau tahu nih. Nih. Ini revisi Quranmu nih. Direvisi di sini. Tadi wahai Zakaria nih. Kemudian malaikat dalam kurung Jibril memanggil Zakaria sedang ia berdiri melakukan sholat. Nih, di sini nggak ada wahai Zakaria. Sesungguhnya kami di sini adalah sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran dalam tanda kurung putramu. Padahal di sini nggak ada dibilang putramu, nggak tahu itu putranya siapa. Dalam tanda kurung kan, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Di sini nggak ada yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan. Beda, Uncup, dengan yang tadi. Makanya ini kontradiksi. Quran merevisi dirinya sendiri, Uncup. Lihat nih. Kemudian Jibril memanggil Zakaria sedang ia berdiri mendirikan sholat. Sesungguhnya Allah. Enggak, di ayat tadi nggak ada bunyinya sesungguhnya Allah. Lihat ya, hafal ya, tolong dihafal nih. Ini sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya. Perhatikan, di sini bunyinya bukan gitu, Uncup, diganti. Bunyinya bukan gitu nih. Nih sampingnya nih. Perhatikan nih. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembiramu dengan seorang laki-laki bernama Yahya. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu. Direvisi di Ali Imran bukan gitu bunyinya. Nih. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya. Loh, Yahya siapa? Emangnya Zakaria tahu Yahya itu siapa? Yahya kan belum lahir. Gimana sih, Uncup? Makanya nggak masuk akal, Sob. Bagaimana Zakaria bisa ngerti itu? Saya gembirakan kamu dengan Yahya. Yahya siapa? Emangnya dia udah lahir? Emangnya dia udah ada? Aduh, Uncup. Masa kitab Lukas kau jiplak jadi begitu, Cop. Aduh, nangis kau, Uncup, nangis. Nah, silakan. Ntar ya, waktuku pula. Aduh, teman-teman semuanya, bentar ya. Aku heran dengan edis ini dari tadi. Aku minta dulu verifikasi kitab Lukas itu, Lukas bin siapa, kan kayak gitu. Biar jelas dulu background penulisnya, baru tulisannya itu bisa dipertanggungjawabkan atau diadu data dengan kitab-kitab lainnya. Ini dari tadi kagak dijawab, muter-muter ke Al-Quran. Udah dibilang juga di awal, kagak cocok kitab wartawan itu dibandingkan dengan Al-Quran, dis. Dari tadi aku minta verifikasi. Oh, nama penulis Lukas bin Edis. Nah, kan ketahuan binnya. Nah, gitu. Habis itu pendidikannya di mana? Terus juga Lukas ini ketika dia bertemu dengan Zakaria, tempatnya di mana, hari apa gitu. Karena apa? Dis, coba kamu lihat televisi itu ya, Dis ya, di zaman sekarang. Wartawannya kalau bikin berita itu ada tanggal, Dis. Ada juga namanya, tempatnya disebutkan. Ini Lukas kitab apa ini, Dis? Lukas ini kitab kagak jelas. Mau kau bandingin dengan Quranku? Lah, astagfirullahaladzim. Makanya sebelum bahas Quranku ya, Dis ya, mari kita legalisasi dulu kitab Lukas yang mau kau bandingin ini dengan Al-Quranku itu. Ibaratnya kamu mau tahu ya, aku mau tahu backgroundnya si Lukas seperti apa. Apakah dia dulu jurnalis, atau dia intel dulu, atau dia wartawan. Nah, kan agar dapat dipertanggungjawabkan apa yang dia tuliskan. Makanya kutanya Lukas bin siapa, terus kapan ketemu Zakaria,
kapan juga mau ketemu Yahya? Kalau jawab Al-Qur'anku itu tadi itu gampang banget, Dis. Ya, gampang banget aku jawab yang kamu bawa itu paling gampang. Itu jawabannya. Cuma aku sengaja nggak jawab. Pengen dulu memverifikasi karena kamu bawa Lukas 1 nomor 61. Langsung loncat saja gitu bawa Lukasnya. Tapi Lukas 1 pasal 1-nya kagak dibaca. Coba dah kamu kasih tahu dulu dan jawab pertanyaanku. Ya, Lukas itu siapa? Pekerjaannya di mana? Terus bin siapa? Kesehariannya seperti apa? Terus pernahkah ketemu Zakaria? Pernahkah ketemu Yahya? Nah, kalau kamu dapat buktikan sama aku seperti itu, maka kitab ini terverifikasi dan silakan kamu katakan kitab suci umat Kristen. Ya, kalau ini kitab suci umat Kristen sudah terverifikasi siapa backgroundnya, baru kita banding dengan Quran. Ini kagak ngerti-ngerti teman-teman edis ini yang ku minta dari tadi. Rupanya kagak ngerti. Mutar di Al-Quran. Lebih baik kamu ya, kalau ku mau layani ya, kamu banding saja dengan hadis palsu gitu Lukas itu. Kenapa gue bilang seperti itu? Lebih bagus hadis palsu masih kitab Lukas itu. Jadi kalau kamu bawa tema perbandingan Lukas dengan hadis palsu, nah itu bisa tuh Dis. Boleh kulayani perbandingan Lukas dengan hadis palsu. Kalau judulnya seperti itu 100% kulayani ya. Tapi kalau kitab Lukas versus Al-Quran, Lukas ini siapa? Binnya siapa? Kerjaannya apa? Mau nantang-nantang kitab Tuhan semesta alam. Aduh, makanya ku bilang, Dis, jawab dulu. Ya, jawab dulu pertanyaanku. Backgroundnya Lukas itu seperti apa? Mari kita verifikasi dulu kitabnya. Silakan tertulis di mana Lukas itu ketemu dengan Zakaria sehingga dia berani menuliskan. Kalau kata orang, ku bilang ya, kata si A, kata si B, aku pun bisa tulis, Dis. Macam mana? Hari ini aku tulis A, kata si A begini, kata si B seperti itu. Bisa aku seperti itu. Ya, jadi yang kalau mau itu Lukas itu menjadi saksi mata atas kejadian tersebut lalu dia mencatatkannya. Nah, jadi kalau ada dalilnya Lukas ketemu Zakaria, ketemu Yahya, bisa kita lanjutkan prosesnya ke Al-Quran gitu. Karena setahuku Dis ya, Lukas itu pun ya setelah 70 tahun Yesus itu diangkat, baru dituliskan itu Lukas. Yesus aja kagak kenal kitab Lukas. Kamu mau bandingin dengan Quran? Masya Allah. Kitab Yunani mau dibandingin dengan Quran, teman-teman. Betul nggak? Lebih baik bandingin sama hadis palsu. Rusak nih teman-teman soundcard saya, maaf ya. Kadang suaranya putus-putus. Baik, giliran saya Sob, giliran saya. Baik ya, ini teman-teman, lihatlah bagaimana kontradiksi di dalam Quran ya. Biarlah Yusuf, biar aja dia curhat aja nggak masalah dia curhat terus nggak masalah. Teruslah kau Ucup bercurhat ria ya. Perhatikan Ucup, tolong di mute Sob, mute bisukan. Perhatikan, ini di atas, yang di atas ini perhatikan. Yang berkata kepada Zakaria, ini kan nggak jelas di dalam Quran yang berkata kepada Zakaria ini siapa, ya kan? Cuman dibikin aja dalam tanda kurung di situ Jibril, ya kan? Jadi kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Perhatikan Sob kata-katanya. Kata-katanya itu innallah, sesungguhnya Allah, innallaha yubashiruka. Perhatikan, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dalam tanda kurung dengan kelahiran. Padahal nggak ada di sini dengan kelahiran, di sini nggak ada. Kalau di dalam bahasa aslinya itu sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya. Itu kalau terjemahan jujur. Tapi ya terjemahan ya digini-giniin lah kan biar kelihatan masuk akal. Di dalam terjemahan aslinya Kob interlinear bunyinya itu gini, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya yang memberikan kalimat dalam tanda kurung yang datang dalam tanda kurung terus nih ya, yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi ikutan menahan diri
seorang nabi dan termasuk keturunan orang-orang saleh. Sob, ini kalimat ini seharusnya Zakaria itu nggak masuk akal loh dengan kata-kata ini. Saya gembirakan kamu dengan Yahya. Loh, Yahya itu siapa? Masa Zakaria bisa ngomong, bagaimana mungkin saya punya anak? Loh, siapa yang bilang Zakaria itu anaknya dia? Di dalam Injil Lukas bunyinya nggak begitu, Uncup. Di dalam Injil Lukas bunyinya begini, perhatikan. Kata malaikat itu kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kata-katanya bukan, hai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Yohanes siapa? Orang Yohanes aja belum lahir, belum ada kok saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Emangnya udah ada Yohanes? Makanya bikin bingung, Cuk. Bikin bingung. Lalu, perhatikan Ucup, direvisi di surat Maryam. Dikatakan begini, bandingkan nih. Di atas ngomongnya sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya, yang di bawah bunyinya bukan begitu. Bunyinya, wahai Zakaria, kami menggembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Sekarang yang mana yang benar, Sob? Allah menggembirakan kamu, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, atau kami menggembirakan kamu? Mana yang benar? Ayo kamu, Sob. Ayo kamu, Sob. Ayo kamu. Kena kamu di sini, Sob. Yang mana yang benar? Sesungguhnya Allah, ya, innallah menggembirakan kamu dengan Yahya, atau sesungguhnya wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Yang mana yang benar? Di sini ada kata-kata yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ini kalimat penting loh, Sob. Yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya. Seolah-olah ini malaikat Gabriel ini udah pernah datang kepada Zakaria, udah pernah ngasih anak, tapi namanya kembar terus 3 kali. Terus sekarang dikasih nama yang anaknya belum pernah yang seperti itu, yang namanya belum pernah seperti itu. Uncup, kapan Uncup Gabriel ngasih nama orang terus namanya belum pernah seperti itu? Kapan? Ini cuman kitabmu yang bikin begini, Uncup. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Kapan malaikat Gabriel ngasih nama yang belum pernah seperti itu? Kapan? Kejadiannya bukan gitu, Uncup. Nih, saya bacain kamu sekali lagi biar gak bosan-bosan nih, ya. Ketika genap dia berumur 8 nih, ya. Nih. Aduh, hampir habis nih waktunya. Nah, ketika genaplah waktu bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat, terus nih. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Nih, perhatikan, Sob. Ini kata mereka katanya, tidak pernah ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Gitu kejadiannya, Cok. Bukan malaikat ngomong saya belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Kapan? Malaikat ngasih nama ke anak orang kapan? Uncup. Udah niru nggak beres lagi tiruannya. Ayo, Cok. Tidur kau. Ayo, nangis, nak ngadu sama Juma di kamu kucing balak Juma. Ayo. Jawab itu, Sob. Masih dibisukan, Sob. Tutup mic kau ya. Gini, aku sudah bilang dari tadi, kamu mau curhat pun tentang Al-Qur'anku itu, aku nggak akan jawab sebelum ada verifikasi dari kitab Lukas tersebut. Sampai ngantuk aku dengerin kamu gitu loh. Itu sangat mudah aku menjelaskan, sangat mudah ya. Nanti ya syubhat itu akan kita jawab ya teman-teman. Tapi kagak sama Edis, nanti dulu. Itu akan saya jawab, akan saya terangkan sama saudara muslim saya, gampang itu ya. Tapi kalau sama Edis ya, mau bandingnya ke kitab Lukas, sorry, nanti dulu ya. Nah, dulu kita harus verifikasi dulu si Lukas ini siapa,
Wartawan dari mana? Kok bisa kitab suci itu jadi wartawan? Nah, itu ceritanya seperti apa? Binnya siapa? Atau jangan kali Lukas bin Edis kali. Lukas bin Edis, mana ada kayak gitu ya. Dis, aku sudah berapa kali ku bilang ya sama kamu, kalau kamu mau bahas ke Al-Quran kulayani ya, kulayani. Yang penting Lukas terverifikasi. Kalau dia tidak terverifikasi, maka akan kulayani dengan membahas Lukas versus hadis palsu. Tuh, baru hadis palsu aja si A bin B bin C hadasana ini hadasana itu ada ya, binnya ada, tulisannya ada, isinya ada. Itu hadis palsu. Lebih bagus hadis palsu daripada Lukas. Ya, aduh. Terus kau mau bahas Lukas ke Al-Quran? Oh, mimpi. Kalau kayak gitu mimpi. Coba kamu verifikasi dulu ya kitab wartawan itu dari mana ya. Baru kau mau bandingkan dengan Al-Quran. Daripada kau bandingkan Lukas itu dengan Al-Quranku ya, lebih baik kau bandingkan dengan jurnalku, Dis. Ya, lebih baik kau bandingkan dengan jurnalku. Aku masih jelas backgroundku gitu. Muhammad Yusuf bin Muhammad Hatta. Pendidikannya jelas gitu. Ya. Lebih baik kau bandingkan dengan jurnalku. Dari kitab Lukas itu betul nggak? Betul nggak, teman-teman? Des. Enggak. Itu enggak bakalan bisa kita bahas ya kalau tidak terverifikasi seperti itu, Des. Sia-sia kamu kalau kamu pancing-pancing aku untuk membahas Al-Quranku, lalu kau pancing dengan kitab Lukas. Sia-sia, karena aku nggak akan terikut seperti itu, Dis ya. Sorry aja gitu. Jadi kalau mau cari tema itu yang sebanding, apple to apple ya, apple to apple. Kayak gitu. Contoh ya di kitab kamu itu, perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu kan diakui ya, ada kebenarannya. Nah, kau bandingkan dengan Al-Quranku, boleh kulayani. Ya, kulayani kayak gitu, 100% kulayani. Bahkan ku kejar kau ke lubang semut. Nah, kalau kau bilang ini adalah kosakata dari Yesus bertinta merah, terus di Al-Quran kayak gini, kulayani yang kayak gitu. Tapi kalau kitab wartawan dari hasil penyelidikan, kitab dari mana pula? Bandingin aja sama jurnalku tuh, ya. Bandingin sama jurnalku, ya. Terus kitab yang kukarang, atau tuh ke mesayah.org, ada juga tulisanku. Bandingin aja kitab Lukas dengan tulisanku gitu. Des. Udahlah, Dis, kagak usah maksa aku gitu ya, Dis ya. Daripada kamu paksa aku juga tidak akan terikut. Lebih baik sudahi saja, Dis. Ngapain coba? Nggak ada kesepakatan tema apa yang harus mau dibahas. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak? Kayak gitu, Dis. Sudahlah, kau nggak akan bisa umpanin aku. Kalau muslim bodoh-bodoh ya, silahkan kamu umpani gitu ya. Tapi kalau sama aku nggak bakalan bisa. Maka aku akan cari verifikasi kitab kamu itu dulu kalau mau membanding dengan Quran. Ya kalau perkataan Yesus it's okay lah. Nggak apa-apa kalau perkataan Yesus ya. Karena apa? Nabi Isa ada di dalam Quran, terus ayat-ayatnya juga ada di dalam Quran gitu. Itu akan saya layani. Tapi kitab hasil dari penyelidikan, suatu berita, mau dibandingin dengan Quran. Nah, nanti dulu dah kalau gitu. Binnya aja kagak jelas. Saya Muhammad Yusuf bin Muhammad Hatta, Lukas bin Edis kali. Udahlah, Dis, nanti aja udah PK kalau gitu, Dis ya.